Mbak Lita. Mungkin selamat malam. Saya pengen ini terus nih ya. Karena saya di posisi yang mungkin pro ya dalam hal ini ya. Karena apa? Yang disebutkan tadi barangkali ada komanya. Yang menerima bansos itu di atas anak 2 misalkan. Yang tidak boleh melebihi 2 anak. Kan ini sekarang ini masih belum tahu bahwa di masyarakat hanya tahu penerima bansos itu harus divasektomi. Nah kita bikin koma aja, yang sudah mempunyai 2 anak, itu baru bisa gitu barangkali seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu banyak sekali hal-hal yang akan anak banyak ya udah itu menjadi beban pemerintah. Bansos, Bu. Kenapa? Artinya kalau anak lebih dari 2 berarti nggak bisa menerima bansos? Seperti dulu kan keluarga berencana. Pertanyaan saya, ya atau tidak? Yang misalnya anak lebih dari 2 berarti itu nggak boleh menerima bansos? Oh tidak, maksudnya gini, terima bansos namun yang di cover itu adalah 2 anak. Selebihnya tidak di cover. Itu kalau menurut saya itu akan adil. Karena apa? Masih banyak juga orang-orang yang bisa menerima bansos tersebut gitu. Karena kalau sudah lebih dari 2 anak, ini gimana gitu loh. Iya, tapi itu nggak diatur ya bahwa syarat untuk menerima bansos itu adalah yang dipenuhi kalau dia punya 2 anak. Berarti itu harus ada aturannya. Nah sekarang ini balik ke pemerintah dong, harus ada aturan undang-undangnya. Tapi kan yang jadi masalah, kenapa tiba-tiba mengeluarkan pernyataan yang nggak sesuai dengan aturan, itu kan masalahnya sehingga masyarakat jadi bingung nih. Padahal yang sudah diatur itu udah jelas, orang miskin berhak atas bantuan sosial. Itu bukan saja di Permendagri, tapi sudah di Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemerintah itu harus memenuhi kesejahteraan warganya, terutama mereka yang tidak mampu. Baik, barangkali di sini Kang Deddy Mulyadi ini atau KDM ya, hanya mensosialisasikan bentuk kesetaraan gender. Jadi barangkali tidak semuanya yang perempuan yang mendapatkan sesuatu ber-KB. Karena ber-KB itu dampak ke perempuan itu sangat riskan. Ya, saya kira yang dibicarakan sekarang adalah vasektomi yang dikaitkan dengan bansos itu dulu. Itu yang saya kira perlu kita komentari kan, ya kan? Bukan soal KB-nya. Soal jumlah anak, Mbak, soal jumlah anak sepakat kalau dia miskin, mohon maaf, tapi anaknya 4 harusnya yang laki-laki ini wajib vasektomi. Enggak, saya kira tadi itu enggak ada relevansinya antara soal vasektomi dengan bantuan sosial. Vasektomi itu adalah cara untuk KB. Kita bicara tentang KB-nya ya, tapi nggak ada hubungannya dengan bantuan sosial. Itu yang saya mau katakan. Ya, tidak ada bantuannya itu mungkin dari sisi jumlah anak yang tadi saya bilang. Nah kalau misalkan lebih dari 2, itu ya covernya yang 2 ini, selebihnya nggak usah di cover. Ya, tapi itu nggak ada aturannya Bu. Jadi kalau bikin pernyataan berdasarkan aturan yang belum ada saya kira nggak tepat. Ya, bagi seorang pemimpin daerah dia harus bicara berdasarkan aturan yang ada. Nggak ujuk-ujuk bikin kebijakan yang nggak ada jelas legitimasi hukumnya. Kang Adi Armando dulu ditanggapi Kang soal regulasi, soal payung hukum. Tidak ada aturannya Kang. Kenapa disuarakan? Ya saya setuju bahwa sekarang ini belum ada aturannya dan kita harus ingat ya, Kang Deddy itu nggak tahu kemarin atau sehari sebelumnya sudah menyatakan ini baru gagasan, ini baru rencana, ya rencana itu dia lontarkan seperti testing the water kali ya, mau ngecek bagaimana sikap orang terhadap gagasan-gagasan tersebut. Tapi dalam hal ini artinya gini, kalau ternyata urusannya adalah nggak ada aturannya, ya memang Kang Deddy harus mewujudkannya dalam bentuk aturan. Ya misalnya bicara sama Mendagri dengan DPR dan seterusnya ya. Jadi bisa nggak ini kita jalankan di Indonesia? Tapi pada intinya saya termasuk orang yang percaya bahwa memang penting orang dipaksa untuk vasektomi. Dipaksa? Dipaksa tuh bukan dengan didatangi tentara atau memaksa dia pakai bayonet dibilang ya kamu harus ikut atau kamu wajib lah menjadi. Meskipun tidak sesuai dengan pilihan hati? Enggak apa-apa, kalau menurut saya begini, ini kan kita bicara tentang nasib, kan siapa sih orang yang dapat bansos? Memang kalangan menengah ke bawah, ya. Memang kalangan menengah ke bawah. Jadi orang yang sebetulnya susah, orang-orang susah ini perlu dapat bantuan. Tapi Kang Deddy adalah seorang pemimpin yang merasa bahwa ya kalian kalau dibantu, ya kalian juga bertindaklah sebaik-baiknya agar bantuan itu nggak sampai Anda gunakan untuk nambah lagi anak. Menurut saya setuju sama Bu Ratna bahwa hak asasi
ada hak asasi orang untuk punya anak. Tapi karena itu Kang Deddy cuma bilang begini, well ya itu hak asasi Anda ya. Tapi kalau Anda tidak membatasi jumlah anak Anda, ya udah Anda nggak dapat hak untuk dapat bansos. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Sebagai warga negara Anda tetap dilayani kok untuk urusan-urusan lain. Tapi untuk bansos Anda nggak dapat. Karena bansos ini adalah sebuah bantuan yang menyangkut kesejahteraan orang. Tapi kalau si ayahnya ini nih, tadi kan saya katakan saya sangat pro pada vasektomi karena saya persis sama Mbak Lita. Selama ini yang jadi pihak yang selalu dipaksa untuk bertanggung jawab atas ke pembatasan kelahiran itu adalah perempuan. Saya nggak tahu ada berapa jenis keluarga berencana yang bisa dilakukan oleh perempuan kan? Dari spiral, IUD, pil, banyak macam-macam lah. Laki-laki itu sebetulnya cuma 2, 3 lah ya. Satu adalah kondom, itu yang paling gampang sebetulnya. Cuman kan orang juga nggak pakai kondom. Masalahnya nih, udah dibilang pakai kondom, enggak juga. Sehingga anaknya bisa 7, bisa 8, bisa 9. Nah cara yang lebih menjamin agar orang itu nggak punya anak adalah, kalau laki-laki yang tanggung jawab adalah vasektomi. Ya. Kalau dipaksa untuk, apa satu lagi sih dok? Jadi kalau ngelihat dari pembicaraan ini memang kalau dari segi vasektomi secara ilmiah dia efektif hampir 100%. Karena dia, definisinya dulu nih kita tahu, vasektomi itu adalah suatu tindakan prosedur atau kita bahasa awam ya, KB-nya cowok gitu loh, tapi secara permanen. Dia bisa memutuskan, bisa disumbat saluran vas deferens atau saluran sel spermanya. Sehingga sel sperma itu tidak bisa mencapai air maninya. Jadi tetap, kalau ini yang isu-isu yang tadi aku cari-cari di sosial media, katanya sampai kayak kebiri lah, nanti gairah seksualnya menurun lah. Iya, nah itu yang harus mungkin kita patahkan nih sekalian juga mengedukasi kepada masyarakat bahwa vasektomi itu tidak seperti itu. Beda jauh, kebiri itu di bagian testisnya yang diputuskan. Kalau ini vas deferens atau sel spermanya aja, tetap ada air maninya tapi tidak ada sel spermanya. Gairah seksual tidak menurun. Hormonal tidak ada terganggu, jadi sama aja seperti biasa. Bahkan ini hampir 100% tindakan efektifnya. Benar yang kayak tadi, nyatanya sudah diedukasi ke masyarakat menggunakan kondom atau menggunakan secara tanggal. Mungkin di saat seorang ibunya di saat fase yang bukan lagi subur, itu mungkin tingkat kehamilannya akan lebih kecil. Tapi tetap namanya masyarakat tuh mungkin lupa atau mungkin kurang teredukasi. Sehingga kalau mau dikatakan vasektomi ini bagus apa enggak, secara ilmiah efektifnya hampir 100%. Gitu. Jadi dan aku juga secara pribadi sedikit mengarah ke pro, tapi juga setelah melihat pendapat ini juga agak pro juga karena harus menyesuaikan dengan syarat yang berlaku. Menarik nih dok, kalau kita tarik ke medis sangat menarik ini istilah vasektomi dan penerapannya seperti apa. Kami tidak mau anti klimaks nih dok. Kami masih ganjil soal tadi Kang Adi Armando bilang ini dipaksa, saya setuju sama harus komentar. Sesaat lagi tapi harus judahnya di saat Anda